Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang penataan ulang organisasi instansi vertikal di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 Tahun 2020 tanggal 18 November 2020 kemarin. DJP secara resmi pertanggal 24 Mei 2021 melakukan perubahan organisasi, yakni dengan penambahan unit KPP Madya, kemudian ada juga KPP yang secara resmi dihentikan operasinya dan juga ada beberapa KPP yang berganti nama. Nah, bagaimana dampaknya ke wajib pajak? Seperti apa? Misalkan kalau Anda sebagai wajib pajak yang misalkan wilayahnya KPP-nya tersebut berhenti misalkan, atau misalkan ternyata KPP terdaftar Anda berganti nama. Seperti apa dampak terhadap wajib pajak atau bagaimana dampaknya apabila Anda berada di salah satu dari KPP tersebut. Nah, kita akan membahasnya mengenai FAQ yang sudah dijelaskan di situs DJP. Yang pertama adalah PMK 184 ini mengatur tentang apa? Di sini bisa dijelaskan bahwa PMK 184 tahun 2020 adalah tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP. Pemerintah menata ulang organisasi instansinya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak melalui penyelenggaraan administrasi yang lebih baik dan organisasi yang handal. Nah, jadi kenapa organisasi DJP ini harus berubah? Yang pertama tentu saja, kalau dari situs DJP dijelaskan bahwa ada paling tidak ada 5 cakupan perubahannya. Yang pertama perubahan cara kerja. Nah, di sini fokusnya sekarang adalah kalau sekarang kantor pajak itu kan dibedakan ya, ada yang sifatnya pratama, ada yang sifatnya khusus. Madya, kemudian wajib pajak khusus gitu. Nah, yang pertama itu lebih fokus ke penguasaan wilayah sekarang. Makanya kalau di KPP Pratama itu dibedakan. Ada yang untuk wilayah, ada yang strategis. Strategis ini biasanya wajib pajak yang bersifat besar. Nah, jadi yang pertama itu difokuskan untuk penguasaan wilayahnya. Misalkan menguasai informasi wilayah tersebut, pendataan berapa wajib pajaknya, kemudian seperti apa demografi di wilayah tersebut misalkan. Nah, melalui produksi data, kemudian pengawasan formal, material, SPT massa, dan SPT tahunan. Sementara kalau untuk yang madya dan juga wajib pajak besar, itu fokusnya ke pengawasan dan juga penerimaan gitu. Karena ya memang kalau kita sekilas baca datanya kan sebenarnya untuk 80-85% itu kan total target penerimaan itu kan memang sebagian besar itu berada di wajib pajak besar dan juga wajib pajak madya gitu. Jadi ya fokus Pratama sekarang jadi biar lebih terfokus untuk tadi menghasilkan data, menguasai wilayah tersebut. Maksudnya biar lebih fokus aja misalkan wilayah ini ternyata potensinya seperti ini gitu. Jadi tidak ke distrak lagi misalkan harus mengejar penerimaan misalkan. Kita fokusnya di kepatuhan misalkan. Kemudian yang kedua adalah pembagian beban atau pembagian beban yang lebih proporsional. Misalkan tadi ya, jadi kalau sekarang pengawasan di KPP Pratama itu kalau dulu ada seksi pengawasan dan konsultasi atau Waskon. Nah, sekarang lebih fokusnya ke pengawasan saja gitu. Karena sekarang ini juga sudah ada jabatan namanya fungsional penyuluh gitu. Karena fungsional penyuluh ya berarti fokusnya ke penyuluhan gitu, fokusnya ke penyuluhan, ke permohonan wajib pajak gitu. Nah, dengan adanya fungsional penyuluh maka AR, akun representatif, itu sekarang lebih fokusnya ke pengawasan gitu. Jadi biar lebih fokus saja gitu. Jadi secara proporsional lebih bagus gitu. Jadi ada yang khusus penyuluhan, ada yang khususnya di pengawasan. Kemudian ada juga penambahan jumlah wajib pajak madya. Nah, ini juga dengan adanya penambahan wajib pajak madya atau KPP madya, di situ kan biar lebih fokus saja. Madya itu kan berarti kantor pajak madya itu kan dia mengawasi yang wajib pajak yang memang
potensinya memang dari sisi penerimaan besar gitu. Jadi biar lebih fokus saja dari sisi pelayanan dan juga dari sisi pengawasannya. Kemudian perubahan komposisi wajib pajak yang terdaftar dalam KPP Madya. Nah, di sini ada karena KPP Madya bertambah, otomatis wajib pajaknya juga ikut bertambah gitu. Artinya ya tadi ya, beban kerjanya juga akhirnya bisa terbagi rata gitu. Jadi antara Pratama dan juga Madya, jadi Pratama fokusnya tadi ke wilayah, sementara kalau Madya itu fokusnya di penerimaan. Kemudian perubahan struktur organisasi. Nah, di DJP sekarang atau di KPP sekarang itu beberapa seksi dilebur jadi satu dan juga ditambahkan seksinya tadi ya. Contohnya Waskon, pengawasan dan konsultasi sekarang sudah tidak ada. Adanya adalah seksi pengawasan. Itu sekarang bertambah jadi paling tidak ada 5 atau 6 pengawasan. Kemudian tadi ya adanya fungsional penyuluh yang masuknya di pelayanan. Jadi dari sisi permohonan, dari sisi penyuluhan jadinya lebih efektif gitu. Harapannya seperti itu. Jadi ada paling tidak ada 5 poin perubahan-perubahan yang sesuai dengan PMK tadi 184 tadi gitu. Nah, sekarang bagaimana dampaknya dengan wajib pajak gitu. Tadi ya di PMK 184 ini mengaturnya tentang itu. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua biasanya penataan ulangnya seperti apa yang mempengaruhi saya sebagai wajib pajak. Nah, adanya PMK ini dia terdapat 24 KPP yang berhenti operasinya. Nah, untuk apa saja yang berhenti operasinya itu silakan cek di situsnya DJP. Di situ ada berapa? Ada sekitar 24. Misalkan di sini ada yang berhenti operasinya, misalkan ada Medan Kota, sekarang gabung ke unit yang lain, misalkan ada juga di Cikupa, Kebayoran Baru 4, Kebayoran Baru 3 dan seterusnya gitu. Jadi di sini henti operasinya bukan berarti kantor pajaknya itu dia tidak melayani lagi, tapi nanti wajib pajak yang terdaftar di KPP tersebut itu nantinya akan dialihkan ke kantor pajak yang baru atau kantor pajak yang sudah ada sebelumnya gitu, atau yang sudah berganti nama misalkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Ada 24 KPP yang berhenti, tapi nanti pelayanannya kepada wajib pajak itu dialihkan ke wajib pajak yang existing sekarang gitu, yang baru ataupun yang sudah ada gitu. Berikutnya adalah terdapat 9 unit kantor yang mengalami perubahan nama saja. Nah, kalau dia mengalami perubahan nama saja, artinya dia tidak ada pengaruh apapun dalam hal pelayanan terhadap wajib pajak kita. Hanya dia berganti nama saja. Misalkan, katakanlah dari KPP Pratama Mempawah ke KPP Pratama Kuburaya. Dari sisi pelayanan, dari sisi wilayah kerja itu tetap sama. Dia hanya berubah nama saja. Misalkan di sini ada 9-nya. Misalkan tadi ya ada Mempawah menjadi Kuburaya, kemudian KPP Pratama Kedaton menjadi Bandar Lampung 2 dan seterusnya gitu. Jadi ya tidak ada perubahan apapun sebenarnya gitu, hanya perubahan nama saja gitu. Dari sisi tadi pelayanan terhadap wajib pajaknya tetap sama gitu. Jadi jauh nggak usah pusing kalau yang ini. Kemudian terdapat penambahan 18 KPP Madya yang baru. Nah, kalau yang 18 KPP Madya baru ini otomatis nanti ada beberapa WP-WP yang di kantor pajak Pratama nantinya akan ditarik ke kantor pajak Madya. Contohnya sekarang yang Madya itu misalkan ada KPP Madya Karawang misalkan. Ada juga misal yang baru misalkan contohnya ada Madya 2 Medan, Madya 2 Bandung, Madya 2 Tangerang, Karawang, kemudian Madya Gresik dan seterusnya. Nah, artinya di sini nanti KPP Madya itu nantinya akan menarik beberapa wajib pajak yang di KPP Pratama yang ada di kanwilnya tersebut. Jadi misalkan kalau Karawang, maka WP-WP yang ada di Jabar 2, kanwil Jabar 2 antara Kabupaten Bekasi sampai dengan Kabupaten Kuningan di situ, maka nantinya akan ditarik beberapa gitu. Nah, untuk
WP apa saja yang sekiranya nanti masuk ke Madya. Nanti biasanya KPP atau petugas pajak nanti akan memberitahu Anda sebagai wajib pajak, Pak, Anda sekarang terdaftarnya di sini loh, Anda terdaftarnya di KPP ini loh, gitu. Biasanya akan diberitahu, gitu. Baik itu melalui surat ataupun melalui WA atau melalui telepon dan seterusnya, gitu. Nah, kemudian struktur organisasinya tadi ya berubah gitu dari fungsi pelayanan, adanya penambahan fungsional penyuluh, kemudian pengawasan, kemudian pemeriksaan, penagihan, dan penilaian itu sekarang digabung menjadi satu seksi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saya wajib pajak yang terdaftar pada KPP yang berhenti operasinya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama adalah apabila saudara atau perusahaan merupakan wajib pajak yang terdaftar yang berhenti operasinya, silakan cek KPP terdaftar yang baru sesuai wilayah administrasinya yang terbaru sekarang. Contohnya di sini kita klik di situs pajaknya di wilayah administrasi di sini. Nah, misalkan kita terdaftarnya di mana? Katakanlah tadi ya, misalkan yang berhenti beroperasi, misalkan saya terdaftarnya atau wilayahnya di Kuburaya misalkan. Maka di sini Kabupaten Kuburaya itu masuknya di KPP Pratama Kuburaya gitu. Atau misalkan kalau KPP Pratama Karawang, tadi kan kalau yang sebelumnya itu kan ada Karawang Selatan, Karawang Utara. Nah, sekarang KPP Pratama Karawang itu membawahi apa saja wilayahnya. Nah, di sini berarti kalau KPP Pratama Karawang berarti seluruh Kabupaten Karawang. Jadi sekarang terdaftarnya di KPP Pratama Karawang dan juga bisa jadi Anda masuk ke Madya Karawang gitu. Jadi kalau Karawang itu kan dibedakan menjadi dua ya. Ada KPP Pratama Karawang Selatan, ada yang KPP Pratama Karawang Utara. Nah, sekarang dilebur jadi satu, maka seluruh WP yang ada di Kabupaten Karawang itu masuknya ke KPP Pratama Karawang dan atau masuknya ke Madya Karawang ya, atau ke KPP Madya Karawang gitu. Nah, nanti Anda tinggal konfirmasi ulang saja ke kantor pajaknya, Pak, ini sekarang saya terdaftarnya di mana? Apakah di Madya Karawang ataukah di Pratama Karawang gitu. Nah, berikutnya adalah saya termasuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP yang berganti nama. Misalkan tadi ya, dari Mempawah ke Kuburaya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, yang pertama, kalau dari sisi pelayanannya itu tidak ada perubahan gitu. Jadi, Anda tetap bisa misalkan laporkan SPT masa Anda ke KPP tersebut gitu. Tidak ada perubahan apapun gitu. Hanya paling nanti di kop suratnya berubah. Yang awalnya KPP Pratama Mempawah sekarang berubah menjadi KPP Pratama Kuburaya. Tidak ada perubahan apapun dari sisi administrasinya gitu. Paling tadi aja ya, hanya perubahan namanya saja. Anda tetap bisa lapor seperti biasa. Kantornya juga saya yakin mungkin tidak ada berubah ya, maksudnya alamatnya tetap sama, hanya berubah nama saja kalau yang ini. Nah, berikutnya adalah saya termasuk wajib pajak yang terdaftar pada KPP Madya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Nah, apabila Anda terdaftar di KPP Madya, maka unit yang ditunjuk biasanya akan istilahnya akan memberitahukan ke Anda, sekarang Bapak terdaftar di KPP Madya ini loh, atau di KPP Madya yang lain misalkan, atau berubah misalkan, biasanya akan diberitahu gitu. Nah, biasanya di situ ada cap-nya gitu, keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai misalkan ini Bapak terdaftarnya di sini gitu. Jadi kayak tadi ya, KPP Madya Karawang itu biasanya akan mengambil wajib pajak atau WP yang terdaftar di Kanwil Jawa Barat 2, Kanwil DJP Jawa Barat 2. Itu wilayahnya meliputi ada Kabupaten Bekasi, kemudian Cibitung, kemudian Cikarang, Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Subang gitu. Jadi ada juga ya Majalengka, Kuningan itu ya gitu. Nah, jadi wajib pajak yang terdaftar di Jabar 2 yang kira-kira
potensinya besar, maka dia akan masuknya di KPP Madya Karawang atau nanti Madya Bekasi. Karena kan Jabar 2 itu ada 2 madya sekarang, Madya Bekasi dan juga Madya Karawang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya termasuk wajib pajak yang tidak terdaftar pada KPP yang berhenti beroperasi, bukan pula wajib pajak yang mengalami perubahan nama, dan juga bukan masuk ke madya. Berarti tidak ada perubahan apapun ya. Nah, masih mungkin terjadi perubahan, bisa jadi misalkan assign AR-nya berubah, akun representatif Anda berubah gitu. Karena tadi ya, di KPP Pratama pun juga sekarang mengalami perubahan. Misalkan apa? AR-nya berubah, wilayah tempat apa? Misal pengawasannya berubah gitu, seksinya berubah gitu, seksi pengawasannya berubah gitu. Jadi awalnya misalkan akun representatif Anda atau AR Anda misalkan Tuan A misalkan, bisa jadi nanti akan berubah ke Tuan B dan seterusnya gitu. Jadi bisa jadi tetap akan berubah. Jadi sering-sering aja hubungin kantor pajak, Pak, sekarang AR saya siapa? Pak, sekarang wilayah saya atau tempat kerja saya ini berada di pengawasan berapa gitu. Kalau yang terbiasa menghubungi kantor pajak itu saya yakin sudah paham ya seperti itu. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu takut. Kalau memang ada kendala apapun mengenai pelayanan, Anda bisa datang ke kantor pajak, silakan tanya ke helpdesk, silakan tanya ke AR Anda, Pak sekarang seperti apa perubahannya gitu. Kemudian bagaimana dengan permohonan atau layanan yang belum selesai diproses oleh KPP yang mengalami penghentian operasi? Misalkan Anda mengajukan PBK pemindah bukuan ke KPP yang sudah berhenti operasinya, seperti apa? Nah, kalau seperti itu tetap dilanjutkan ke kantor pajak yang terbaru. Misalkan tadi ya, katakanlah Anda mengajukan pemindah bukuan di KPP Pratama Karawang Selatan misalkan. Berhubung Karawang Selatan ini sudah berhenti operasi, maka nanti akan dilanjutkan prosesnya di KPP Pratama Karawang. Begitu juga dengan yang lain ya, misalkan Bandung Kares, itu juga nanti akan dipindahkan ke kantor pajak mana misalkan gitu. Jadi tidak ada masalah, tetap bisa dilanjutkan prosesnya, nanti akan dilanjutkan ke kantor pajak yang baru gitu. Jadi tetap bisa dilanjutkan, dan tadi ya hubungin aja ke kantor pajaknya, Pak ini pemindah bukuan saya prosesnya sampai mana? Oh ini sedang diproses Bu, ke kantor pajak ini misalkan, nanti akan dihubungi oh ini sudah sampai mana selesainya gitu. Kemudian apa itu SMT? SMT adalah saat mulai terdaftar. Nah, adalah tanggal wajib pajak terdaftar dan atau dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Baru atau Madya, yakni tanggal 24 Mei 2021. Jadi saat terdaftarnya berarti pada saat dia ketika misalkan Madya terbentuk, berarti Anda terdaftarnya mulai 24 Mei 2021 kemarin. Nah, kemudian hal-hal lain apa saja yang perlu saya ketahui? Nah, di sini pertama adalah KPP Pratama lama memberitahukan ke wajib pajak atau PKP adanya perubahan ini gitu. Jadi biasanya kantor pajak akan memberikan surat atau pemberitahuan ke Anda sebagai wajib pajak, Pak ini loh kami berubah nih namanya misalkan, oh Pak kami berhenti beroperasi, silakan setelah ini Anda terdaftar di KPP mana misalkan. Kemudian KPP Pratama Baru atau Madya menerbitkan kartu NPWP yang baru. Nah, untuk nomornya gimana? Pak, nomor saya gimana? Kan ada namanya kode KPP. Nah, untuk nomor NPWP tidak ada perubahan. Jadi nomornya tetap sama. Jadi nomor yang Anda pegang sekarang itu tidak ada perubahan. Jadi tetap pakai nomor yang sama. Kalau misalkan nanti Anda mau mengubah datanya atau Anda mau mencetak ulang kartu NPWP yang baru, nah silakan datang atau ajukan permohonan ke kantor pajak yang baru ya, kantor pajak baik itu Pratama ataupun Madya. Jadi nggak masalah, bisa jadi juga nanti ada pemberitahuan terdaftar yang baru paling lama 10 hari sejak SMT tadi, saat mulai terdaftar tadi.
Kemudian untuk yang kantor wilayah, atasan KPP Pratama Lama menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat wajib pajak PPN ya. Kalau ini ya tempat pemusatan itu ya misalkan yang lama tadi ya sudah gulung tikar gitu KPP-nya. Nah, maka Kanwil akan memberitahukan akan membuat surat keputusan pemusatan yang baru di kantor pajak yang baru sekarang. Gitu. Jadi kemudian misalkan kalau ternyata masih ada tunggakan pajak misalkan di KPP yang lama misalkan, maka tetap nanti akan bisa dilanjutkan di kantor pajak yang baru gitu. Jadi sama ya, misalkan tadi ada pelayanan atau permohonan yang masih belum selesai, ini juga sama. Jadi kalau misalkan masih ada tunggakan pajak, masih ada misalkan katakanlah pemeriksaan yang belum selesai, maka nanti akan dilanjutkan ke kantor pajak yang baru, baik itu Pratama ataupun yang Madya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan PMK 184 tahun 2020 ini, terkait dengan penataan ulang organisasi instansi vertikal di DJP gitu. Jadi Anda tidak perlu ragu, tidak perlu bingung, Pak ini seperti apa nanti kalau misalkan waduh KPP Pratama saya dilikuidasi nih, sudah tidak berhenti nih, sudah berhenti beroperasi nih gitu. Nah, saran saya selalu hubungin kantor pajaknya, baik itu ke helpdesk-nya, baik itu ke AR-nya, silakan hubungi saja. Di situ pasti Anda akan diberikan jawaban, akan diberikan konsultasi seperti apa nanti langkah-langkahnya yang harus Anda persiapkan. Seperti itu. Jadi jangan ragu untuk datang ke kantor pajak atau ya kalau ada layanan konsultasi lewat online ya silakan aja Anda chat di situ, bisa misalkan melalui WA atau melalui email dan seterusnya gitu. Jadi jangan takut, jangan ragu, silakan Anda hubungin AR Anda atau nanti mungkin ada fungsional penyuluh atau asisten penyuluhnya untuk memberikan konsultasi dan penyuluhan kepada Anda. Demikian informasi bagi Anda, khususnya bagi Anda yang mengalami mungkin KPP-nya berhenti beroperasi atau masuk ke Madya ataukah ganti nama. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, dan dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dari saya terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.